Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu. Kali ini terkait kabar gembira bahwa untuk menjadi kepala sekolah kini tidak wajib jadi guru penggerak dulu Bapak Ibu ya. Informasi kali ini Bapak Ibu kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah didasarkan pada Permendikdasmen atau Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan Menteri Nomor 7 ini, dikeluarkan baru beberapa hari kemarin Bapak Ibu ya. Sehingga perlu coba kita, telaah kira-kira poin penting yang ada pada, Permendikdasmen Nomor 7 ini seperti apa gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa untuk, menjadi kepala sekolah, ada beberapa persyaratan administrasi yang mesti dipenuhi, yang tentunya salah satunya itu bukan, guru penggerak gitu ya, berbeda dengan persyaratan sebelumnya yang, harus menjadi guru penggerak dulu, baru nanti, bisa mendaftar untuk menjadi kepala sekolah begitu Bapak Ibu ya. Baik, seperti apa informasinya? Kita sama-sama simak videonya Bapak Ibu ya. Nah, informasi pertama Bapak Ibu, ini kaitannya dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 ya, yang barangkali, Bapak Ibu belum, baca-baca begitu isinya seperti apa. Nah, di peraturan ini Bapak Ibu, di Permendikdasmen Nomor 7 ini, mengatur secara lengkap mulai dari tahapan, kemudian syarat, dan mekanisme penugasan guru menjadi kepala sekolah, nah gitu ya. Jadi tahapannya isinya lengkap di sini, mulai dari tahapan, syarat, mekanisme, penugasan dari guru menjadi kepala sekolah. Kemudian, Permendikdasmen ini atau Peraturan Menteri Nomor 7 ini Bapak Ibu, berlaku untuk seluruh jenjang ya, baik itu pendidikan dasar dan juga menengah. Jadi mulai tingkat SD, kemudian SMP, dan juga SMA ya. Kemudian, nah kabar kabar intinya sebetulnya kaitannya dengan, Peraturan Menteri Nomor 7 ini, Menteri Dikdasmen maksudnya, yaitu status guru penggerak ya Bapak Ibu ini, tidak lagi menjadi syarat wajib begitu ya. Jadi tidak menjadi syarat wajib untuk, eee, guru mendaftar menjadi kepala sekolah, begitu. Nah selanjutnya, nah ini syarat umum untuk menjadi kepala sekolah Bapak Ibu ya, berdasarkan, Permendikdasmen Nomor 7 tadi. Nah, untuk persyaratan umum ini ada untuk khusus untuk guru PNS dan nanti ada juga persyaratan khusus untuk, P3K ya atau guru P3K. Nah untuk guru PNS ini bisa kita lihat beberapa persyaratan umumnya. Yang pertama pendidikan, minimal S1 atau D4 ya ini yang pertama. Kemudian, memiliki sertifikat pendidik atau yang sudah ikut PPG Bapak Ibu ya dan sudah mendapatkan sertifikatnya. Lalu yang ketiga, persyaratan ketiga adalah pangkatnya minimal harus sudah 3C ya pangkatnya. Lalu untuk kinerjanya ini minimal baik Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi SKP-nya itu, penilaian kinerjanya itu harus minimal baik ya, di 2 tahun terakhir. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah, memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun ya. Ini, persyaratan kelima. Lalu usia maksimalnya adalah 56 tahun. Nah ini usianya dibatasi Bapak Ibu, maksimalnya 56 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah usianya di atas 56, 57 atau 58 atau seterusnya ya, maka tidak diperkenankan ya untuk mendaftar menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, persyaratan berikutnya adalah bebas masalah hukum disiplin ya. Jadi Bapak Ibu tidak punya, masalah terkait dengan hukuman hukum ataupun, kaitannya dengan masalah disiplin. Nah selanjutnya siap ditempatkan di mana saja. Nah ini persyaratan umum Bapak Ibu ya. Nah tentu untuk persyaratan khususnya, itu barangkali nanti ada penambahan dari, instansi ataupun pemerintah daerah atau pemerintah, kota Bapak Ibu masing-masing ya. Ini persyaratan umum yang ada pada, Permendikdasmen Nomor 7 begitu. Nah ini persyaratan khusus untuk guru PNS ya. Kita lihat, persyaratan untuk guru P3K.
Nah, untuk guru P3K Bapak Ibu, karena memang beda, golongan ya, maka di sini jadi tidak ada golongan 3C kalau di P3K Bapak Ibu, tidak ada istilah 3C gitu ya. Nah, untuk, guru P3K ini, yang pertama, persyaratan pertama minimal jabatan guru ahli pertama ya. Guru ahli pertama itu kalau di apa, kalau di, PNS itu 3A ya, guru guru ahli pertama. Nah, kemudian untuk persyaratan berikutnya adalah pengalaman mengajar minimal 8 tahun. Nah, ini nanti bisa dibuktikan dengan, surat SK gitu ya, SK dari kepala sekolah biasanya, atau mungkin bisa diperkuat juga dengan SK dari dinas terkait gitu ya, jika diperlukan. Nah, kemudian untuk syarat lainnya sama dengan PNS Bapak Ibu. Jadi, ini hanya untuk, apa namanya, pengalaman mengajar saja nih yang apa, yang membedakan dari mulai pengalaman mengajar sama ini ya, karena nggak ada golongan 3C. Kalau di PNS tadi minimalnya 3C, kalau di P3K karena tidak ada golongan, 1A sampai apa, 2A, kemudian 3-nya nggak ada, apa, 3A, 3B, 3C nggak ada ya, maka kaitannya dengan jabatan di sini dibatasi minimalnya guru ahli pertama, begitu. Selanjutnya, informasi selanjutnya Bapak Ibu, nah ini alternatif jika calon tidak tersedia. Artinya, eee, misalkan dari sisi golongan ya, kalau yang lain-lain itu sudah apa namanya, tidak bisa apa ya, disesuaikan, tidak fleksibel, yang fleksibel hanya di bagian golongan saja untuk PNS dan, untuk guru P3K itu di bagian pengalaman. Nah, seperti kita ketahui tadi di persyaratan untuk menjadi kepala sekolah untuk guru PNS, itu minimal golongannya kan tadi 3C Bapak Ibu ya. Nah, jika misalkan golongan 3C kebetulan tidak ada, maka, guru PNS dengan golongan 3B juga bisa ini Bapak Ibu ya. Jadi, golongan minimalnya itu diturunkan menjadi 3B. Ya ini. Kemudian untuk guru P3K, jika, yang pengalaman mengajar 8 tahun itu tidak ada, ya maka bisa mengambil, yang minimal 4 tahun nih, ya, minimal 4 tahun, begitu. Jadi hanya di bagian golongan saja sama pengalaman mengajar ya, yang ada penyesuaian begitu ya, ketika misalkan, situasi kondisinya tidak memungkinkan. Kalau hal-hal lain kayak misalkan sertifikat pendidik tadi, itu, sepertinya tidak bisa disesuaikan. Jadi harus, yang sudah bersertifikat pendidik. Karena memang secara logika, kalau untuk sertifikat pendidik itu hampir rata-rata gitu ya, hampir rata-rata setiap guru juga sudah memilikinya begitu. Adapun untuk golongan, nah ini yang terkadang di daerah-daerah tertentu mungkin, jarang yang atau masih kekurangan misalkan, yang 3C gitu ya, atau belum belum mengurus kenaikan golongan begitu Bapak Ibu ya. Padahal persyaratan sudah memenuhi untuk masuk ke 3C tapi kalau tidak diurus kan tidak bisa begitu. Jadi harus diurus sendiri begitu oleh, Bapak Ibu yang bersangkutan. Nah kemudian, alternatif ini Bapak Ibu untuk guru PNS golongan 3B, kemudian guru P3K pengalaman mengajar minimal 4 tahun. Nah ini harus dibuktikan dengan data pemetaan dari kementerian gitu ya. Jadi mesti nanti ada bukti pendukungnya ya begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu nih, yang tidak kalah pentingnya nih ya, bahwa, guru penggerak ini tidak lagi wajib gitu ya. Jadi untuk menjadi kepala sekolah tidak wajib untuk menjadi guru penggerak atau tidak diwajibkan harus memiliki sertifikat guru penggerak gitu ya. Tidak ada satupun pasal di dalam Permendikbud Nomor 7 2025 yang menyebutkan bahwa guru penggerak ini sebagai syarat mutlak, jadi tidak ada. Sehingga, eee, untuk pendaftaran ataupun apa ya, penugasan guru menjadi kepala sekolah Bapak Ibu, ini lebih inklusif ya, lebih inklusif, lebih terbuka begitu, adil bagi guru-guru, berprestasi non GP ya, atau non guru penggerak. Jadi buka lebih banyak peluang juga, membuka lebih banyak peluang bagi Bapak Ibu yang walaupun belum, mengikuti atau tidak memiliki sertifikat guru penggerak begitu Bapak Ibu ya. Nah ini, informasi yang selanjutnya. Baik kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah untuk tahapan menjadi kepala sekolah, nah ini ya, tahapan menjadi kepala sekolah, kalau tadi beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya, ini tahapannya nih Bapak Ibu. Nah yang pertama, tahapan pertama ini adalah pengusulan bakal calon dulu nih. Oleh siapa? Nah bisa oleh kepala sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian dinas atau mandiri, yaitu, Bapak Ibu sendiri gitu ya
yang mendaftarkannya begitu atau mengusulkannya. Jadi untuk pengusulan bakal calon Bapak Ibu sekali lagi, ini oleh kepala sekolah, dinas, atau oleh guru yang bersangkutan atau mandiri begitu. Nah, kemudian untuk seleksi administrasi, jadi setelah pengusulan selesai, nah selanjutnya di seleksi administrasi dan substansi, ini dilakukan secara profesional dan ketat Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiganya pelatihan calon kepala sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu dinyatakan lolos secara administrasi dan juga substansi, maka selanjutnya Bapak Ibu akan diikutkan untuk pelatihan ya, pelatihan calon kepala sekolah. Ya, yang selanjutnya nanti setelah selesai Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat jika lulus gitu ya. Jika lulus nanti mendapatkan sertifikat pelatihan calon kepala sekolah begitu. Ini 3 tahapannya. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, jadi dengan adanya Permendikbud Nomor 7 Tahun 2025 ini, yang pertama, guru penggerak ini tidak lagi menjadi syarat mutlak gitu ya. Lalu yang keduanya, proses seleksi tentunya lebih terbuka ya. Terbuka itu artinya, siapapun bisa mendaftar selama memenuhi syarat-syarat yang, tadi sudah diuraikan begitu ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya itu Bapak Ibu, kita kan bisa mendaftar, untuk menjadi kepala sekolah itu melalui, PMM Bapak Ibu ya. Di PMM itu ada salah satu menu di situ ya, untuk mendaftar, kepala sekolah begitu. Dan di situ diberikan catatan, beberapa syaratnya yang memang harus harus terchecklist terlebih dahulu, mulai dari sertifikat pendidik Bapak Ibu itu ya, itu harus terchecklist. Kemudian termasuk guru penggerak juga ada. Jadi kalau misalkan kita belum, mengikuti atau belum punya, sertifikat guru penggerak, maka di sananya masih silang sehingga tidak jadi belum belum terbuka tuh akses untuk, mendaftarnya gitu ya. Nah, kalau sekarang, akan secara otomatis gitu ya, jadi karena guru penggerak ini tidak dipersyaratkan untuk menjadi kepala sekolah, jadi tidak tidak ada di sana gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kesimpulan berikutnya adalah kesempatan menjadi pemimpin sekolah kini lebih inklusif Bapak Ibu ya, begitu. Nah, itu Bapak Ibu informasi, terkait dengan, peraturan Menteri, Dasar dan Menengah ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 7 Tahun 2025. Ini adalah peraturan menteri terbaru yang mengatur secara lengkap terkait dengan tahapan, syarat dan juga mekanisme untuk menjadi kepala sekolah begitu Bapak Ibu ya. Dan ini sekali lagi berlaku untuk guru PNS dan juga guru P3K. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat ya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.